Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Semoga sehat semua ya. Masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar tema 5i, subtema 1, pembelajaran 5. Silahkan teman-teman bisa sambil dibuka bukunya halaman 27, buku paket halaman 27. Nah, pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar pada muatan bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Langsung kita mulai teman-teman ya. Ketika membaca koran, Raya melihat gambar iklan minuman sirup. Raya menjadi tertarik untuk membeli produk yang diiklankan tersebut. Iklan pada koran termasuk iklan media cetak. Minuman sirup pada iklan termasuk benda campuran. Benda campuran ada bermacam-macam. Nah, mari kita pelajari tentang benda campuran berikut ini ya. Kita lihat gambar di bawahnya. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah mapel bahasa Indonesia. Amatilah iklan berikut ini. Iklan berikut ini merupakan contoh gambar iklan minuman tradisional. Silahkan kalian amati dan kalian baca isinya ya. Nah, jika sudah, kita lihat pertanyaannya. Apa produk yang dijual dalam iklan di atas? Nah, kira-kira setelah kalian amati dari iklan tersebut, apa ya produk yang dijual? Jadi, produk yang dijual dalam iklan adalah kunyit asam. Tahu semua ya kunyit asam ya? Apakah sudah ada yang pernah meminum? Kunyit, kita tulis ya jawabannya. Kunyit asam. Pertanyaan berikutnya, apa saja unsur-unsur yang terdapat pada iklan tersebut? Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas unsur-unsur pada iklan. Ada apa saja, teman-teman? Ya, yang pertama coba kita cari, yaitu 1. Judul. Apa ya judul iklannya ya? Ya, judulnya adalah kunyit asam. Bisa kalian catat juga ya, supaya bisa untuk belajar. Yang kedua, ada apa lagi unsur iklan? Ya, ada nama produk. Nama produknya adalah sama ya, kunyit asam. Yang ketiga, ada penjelasan produk. Nah, apa penjelasan produknya? Jadi, penjelasan produknya bisa kita lihat ya, ada di gambarnya, ada di iklannya. Jadi, kunyit asam ini efektif untuk meningkatkan stamina tubuh dan menurunkan berat badan. Kunyit asam efektif meningkatkan stamina tubuh dan menurunkan berat badan. Jadi ketika kita melihat iklan ini, kita tahu jadi kunyit asam ini memiliki manfaat, yaitu manfaatnya adalah efektif meningkatkan stamina tubuh dan menurunkan berat badan, sehingga bagi orang yang membaca iklan tersebut akan bisa tertarik dengan produk yang diiklankan. Yang keempat adalah desain. Desainnya bagaimana?
Menarik kah? Ya, desainnya menarik ya. Dengan komposisi yang proporsional. Jadi maksudnya desainnya itu pas, tidak berlebihan. Mudah dipahami dan gambarnya pun jelas. Nah, silakan kalian tulis dulu ya jika sudah. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Silakan dibuka halaman 28. Nah, iklan jamut yang barusan kita bahas ini termasuk iklan media cetak. Apakah kalian tahu apa itu iklan media cetak? Nah, silakan kalian baca penjelasannya berikut ini. Jadi, iklan media cetak adalah jenis iklan yang disampaikan melalui media cetak seperti bisa koran, majalah, dan tabloid. Bahasa yang digunakan dalam iklan media cetak itu singkat, padat, jelas, dan bersifat memengaruhi. Selain itu, kata-kata yang digunakan berkonotasi positif. Maksudnya berkonotasi positif itu menjelaskan dengan supaya kita tertarik dengan menjelaskan kelebihannya, supaya kita tertarik dengan produk tersebut. Menjelaskan kelebihannya, manfaatnya, pokoknya yang bersifat akan membuat pembaca tertarik. Isi iklan ini bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, berdasarkan ruang yang digunakan dalam media cetak, iklan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Yang pertama, iklan baris. Jadi, iklan baris adalah iklan yang hanya dibuat dalam beberapa baris. Umumnya terdiri atas beberapa baris dengan luas tidak lebih dari 1 kolom. Biayanya relatif lebih murah dihitung per baris. Untuk menghemat biaya dan semua informasi dapat tersampaikan, bahasa yang digunakan dalam iklan ini umumnya disingkat, penuh makna, dan sederhana. Hal yang diiklankan dalam iklan baris biasanya iklan lowongan pekerjaan, menjual barang, dan menawarkan jasa. Nah, ini contohnya ya, ini biasanya kita temukan pada koran-koran. Yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang dibuat dalam bentuk kolom. Iklan ini lebih luas atau besar daripada iklan baris. Terkadang iklan ini juga dilengkapi dengan gambar, simbol, atau lambang yang mendukung isi iklan. Hal yang diiklankan berupa iklan barang dan jasa atau lowongan kerja. Biasanya ini juga kita jumpai juga pada bisa koran, majalah. Ukurannya lebih besar ya dibandingkan dengan iklan baris dan ada gambarnya juga. Yang ketiga adalah iklan display. Dilihat dari bentuk, iklan display lebih besar daripada iklan kolom. Dalam iklan ini ditampilkan gambar dan tulisan yang lebih besar. Nah, kalau iklan display ini hampir sama dengan iklan kolom ya, isinya ya, ukurannya lebih besar. Bisa kita jumpai biasanya di jalanan biasanya pada seperti poster seperti itu. Kemudian selanjutnya kita coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Silakan kalian kerjakan dahulu lalu nanti kita bahas bersama. Pertanyaan pada halaman 29. Sudah dikerjakan ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan iklan media cetak? Apa teman-teman? Jawaban kalian?
Ya, jadi iklan media cetak adalah jenis iklan yang disampaikan melalui media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Yang kedua, di mana biasanya iklan media cetak dimuat. Jadi, iklan media cetak itu dimuat seperti pada nih ya, koran, majalah, dan tabloid. Selanjutnya, yang ketiga, apa ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan media cetak? Ciri-cirinya adalah singkat, padat, jelas, dan bersifat memengaruhi. Nomor 4. Bagaimana isi iklan media cetak? Isinya yaitu objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan iklan baris? Iklan baris adalah iklan yang hanya dibuat dalam beberapa baris. Umumnya terdiri atas beberapa baris dengan luas tidak lebih dari 1 kolom. Oke. Sudah, selanjutnya kita lihat bawahnya bagian kini aku tahu. Tadi iklan yang kita bahas adalah sebuah iklan jamu tradisional yaitu kunyit asam. Nah, jamu kunyit asam ini termasuk campuran. Jamu kunyit asam merupakan campuran, bahan-bahannya kan terbuat dari bahan-bahan yang telah dicampur ya. Apa saja bahannya yang dicampurkan pada kunyit asam, yaitu ada air, kunyit, air asam jawa, dan gula pasir. Nah, sifat campuran berbeda-beda bergantung pada zat penyusunnya. Hal ini disebabkan masing-masing zat penyusun campuran masih mempertahankan sifat-sifat asalnya. Jadi, apa itu campuran ya teman-teman ya? Jadi, campuran itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini merupakan campuran yang memiliki bagian-bagian penyusun yang tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya adalah campuran air dengan gula. Jadi kalau campuran homogen ini campurannya ini penyusunnya itu sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kalau sudah dicampurkan itu akan menjadi satu, sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Yaitu contohnya air dengan gula. Maka ketika gula dimasukkan ke dalam air, gulanya akan larut. Kemudian selain itu adalah campuran air dengan teh. Lalu campuran heterogen. Kalau campuran heterogen ini campuran yang masih memiliki bagian-bagian penyusun yang dapat dibedakan satu sama lain. Kalau homogen tidak bisa dibedakan, kalau heterogen bisa dibedakan. Jadi ketika dicampurkan nanti masih bisa dipisahkan lagi. Contohnya air dengan kopi, lalu es buah. Nah, ini ada contoh gambarnya di sampingnya ya. Ketika air, sirup, dan es dan buah ini dimasukkan, maka masih terlihat perbedaannya. Buah-buahnya ini masih bisa dibedakan mana buah melon, buah semangka, buah pepaya. Itu masih terlihat perbedaannya. Baik, selanjutnya silakan kalian kerjakan dahulu halaman 29.
Baik, jika sudah kita bahas bersama dari yang nomor 1. Jamu merupakan campuran dari jamu kunyit asam. Yang tadi kita bahas itu campurannya apa saja teman-teman? Ada air, kunyit, air asam Jawa, dan gula pasir. Nomor 2, sifat campuran berbeda-beda bergantung pada zat penyusunnya. Nomor 3, campuran itu dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan heterogen. Nomor 4, contoh campuran yang bagian-bagian penyusunnya tidak dapat dibedakan adalah, contohnya apa teman-teman? Air dengan gula. Jadi air gula dan air dengan teh ya, air teh. Yang kelima, pada campuran air dengan kopi, bagian-bagian penyusunnya jadi kopi, ketika kita membuat kopi, kopinya terdiri dari apa saja? Ada air, lalu kopi, dan gula. Kita lanjutkan lagi ke halaman selanjutnya. Halaman 30. Silahkan kalian buka ya. Nah, masih lanjut ya tentang campuran tadi. Jadi sifat campuran itu berbeda-beda. Seperti campuran air dan kopi berbeda dengan campuran air dan gula. Berikut ini adalah percobaan untuk mengetahui sifat-sifat campuran. Nah, silakan kalian siapkan bahan-bahan berikut ini. Ada gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, tanah, dan pewarna makanan. Setelah itu coba kalian praktekkan air dengan gula dan lain-lain sesuai kolom ini. Kalian coba, nanti akan menjadi tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna. Jika sudah, kita bahas di sini ya. Yang pertama, air dan gula. Nah, air dan gula ketika dicampur, apakah tercampur sempurna atau tidak? Ya, jawabannya tercampur sempurna. Yang kedua, air dan minyak. Tidak tercampur sempurna. Air dan tanah juga tidak tercampur sempurna. Air dengan pewarna makanan tercampur sempurna. Minyak dan tanah ini tidak tercampur sempurna. Minyak dan pewarna makanan tidak tercampur sempurna. Dan yang terakhir, minyak dan gula tidak tercampur sempurna juga. Berikutnya halaman 31. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tangga nada diatonis. Masih ingat apa itu tangga nada diatonis? Ya, jadi tangga nada diatonis itu tangga nada yang terdiri dari 7 nada pokok. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tangga nada pentatonis. Ada yang tahu apa itu tangga nada pentatonis? Di pembelajaran sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Jadi, tangga nada pentatonis adalah
Silakan boleh kalian tambahkan ya. Tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Nah, berdasarkan nadanya, ada tangga nada yang menggunakan pelok dan ada yang menggunakan slendro. Urutan tangga nada pelok yaitu do, mi, fa, sol, si. Sedangkan urutan tangga nada slendro yaitu do, re, mi, sol, la. Nah, coba kita perhatikan lagu berikut ini. Lagu ini berjudul Suwe Ora Jamu. Nah, apakah lagu berikut termasuk lagu bertangga nada pentatonis? Mengapa? Siapa yang bisa menjelaskan? Jadi, lagu Suwe Ora Jamu ini termasuk lagu bertangga nada pentatonis karena lebih banyak menggunakan tangga nada pelok. Seperti itu, teman-teman. Jadi, termasuk tangga nada termasuk tangga nada pentatonis. Karena lebih banyak menggunakan tangga nada pelok. Nah, silakan nanti bisa kalian dengarkan ya lagunya. Nanti bisa kalian sudah pernah kita nyanyikan juga ya bersama ya di kelas ya. Nanti bisa kalian latih juga, kalian dengarkan juga, nanti bisa kalian cari di YouTube ya. Nah, selanjutnya coba sekarang kalian cari lagu yang menggunakan tangga nada pentatonis. 5 lagu yang menggunakan tangga nada pentatonis. Nah, apa saja lagu yang sudah kalian dapatkan? Yang pertama adalah Gambang Suling. Yang kedua adalah Cublak Suweng. Cublak Suweng. Yang ketiga adalah Leriler. Yang keempat adalah Tanah Sunda. Dan yang kelima adalah Jali. Nah, jika kalian memiliki jawaban yang lain boleh ya. Baik, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Selamat belajar dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.